Cerita ini dimulai di sebuah event besar yang disebut Marvel Axis, di mana orang baik berubah menjadi jahat dan orang jahat berubah menjadi baik. Dan Tony Stark alias Iron Man adalah salah satu pahlawan yang tetap berada di sisi gelap bahkan setelah event itu berakhir. Ia memutuskan untuk pensiun dari memerangi kejahatan sama sekali. Sebaliknya, ia menciptakan armor luar biasa yang dapat melindunginya dari apapun. Dan sebuah aplikasi bernama Extremis 3.0 yang menjanjikan untuk menjadikan penggunanya versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun, aplikasi ini berharga $100 per hari dan jika tidak digunakan, penggunanya akan mengalami efek withdrawal yang gila. Kebanyakan orang langsung ketagihan. Selain itu, aplikasi ini menciptakan kesenjangan besar antara orang super kaya yang mampu membelinya dan mereka yang berjuang untuk bertahan hidup. Tapi ada satu pahlawan yang tidak akan tinggal diam. Pahlawan itu adalah Daredevil. Ketika ia mendengar tentang aplikasi ini, ia tahu bahwa ia harus menghentikannya. Namun, Tony tidak menerimanya. Ia mencengkeram leher Daredevil dan melemparkannya dari menara. Untungnya, indera Daredevil yang ditingkatkan membantunya bertahan hidup. Saat ia kembali ke permukaan, ia mendengar pesta liar yang diadakan tamu Tony, semuanya mengolok-olok Daredevil. Kemudian Tony menyatakan bahwa siapapun dalam jarak 50 kaki dari Iron Man akan menerima dosis ekstremis gratis selama 24 jam. Keesokan harinya, orang-orang menjadi gila mencoba mendapatkannya. Mereka saling menginjak untuk mendapatkan dosis gratis mereka. Tony menikmati pemandangan itu, ia merasa menang melalui aplikasinya, namun seorang pria menuduh Tony telah mengubah seluruh kota menjadi pecandu yang telah menghancurkan kehidupan putranya. Dalam kemarahan, pria itu mengeluarkan pistol dan menembak Tony di wajah. Semua orang terkejut, tetapi Tony mengangkat pria itu ke udara dan dengan tenang menjelaskan bahwa wajahnya ditutupi oleh logam tembus pandang. Ia mengatakan bahwa wajahnya terlalu tampan untuk disembunyikan oleh topeng dan meskipun ia bisa mentolerir ditembak di wajah, ia tidak akan mentolerir serangan apapun terhadap produknya. Tony kemudian menggali aib pria itu dan menggunakannya untuk memeras agar dia diam. Ia mengancam akan menghancurkan kehidupan putra pria itu jika tidak menggunakan aplikasinya, namun berjanji semuanya akan baik-baik saja jika ia patuh. Pria itu akhirnya setuju dan mereka berdua mendarat kembali di tanah sambil tersenyum, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Sayangnya bagi mereka, Daredevil telah mendengar seluruh percakapan itu. Setelah pesta malam yang liar, Daredevil berayun menuju menara Tony dan menculik Tony yang sedang mabuk. Ia membawanya ke lokasi aman di mana Tony tidak memiliki akses ke armor Iron Man-nya, memberi Daredevil kesempatan untuk menanyainya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun, ruangan itu terlalu gelap bagi Tony untuk melihat apapun, membuatnya mustahil melawan balik. Tapi ternyata, semua ini sudah direncanakan oleh Tony. Ia hanya menunggu Daredevil mengambil umpan agar bisa menggunakan superior armornya untuk mengalahkan Daredevil dengan mudah. Daredevil bangun dengan perasaan aneh. Ia bisa melihat lagi. Ia tidak mempercayainya. Saat mengangkat kepalanya dengan takjub, Tony mengejek. Dan wajah pertama yang kamu lihat adalah wajah ini. Daredevil melihat dirinya di cermin untuk pertama kalinya lagi. Iron Man lalu mengungkapkan bahwa ia telah menciptakan jenis ekstremis yang dapat sementara mengirim sinyal melalui saraf Daredevil. Memberinya penglihatan, tetapi ia harus mengambil booster untuk mempertahankannya. Tony menawarkan booster itu secara gratis, namun Daredevil melihatnya sebagai bentuk suap untuk membuatnya kecanduan ekstremis seperti orang lain. Daredevil menuntut tahu apa yang memberi Iron Man hak untuk berperan sebagai Tuhan. Tony hanya tertawa dan berkata, "Aku tidak berperan sebagai Tuhan. Selama ini aku berperan sebagai manusia." Ia meninju wajah Daredevil lalu berkata, "Aku tidak perlu membenarkan diriku padamu. Kamu jauh di bawahku. Jika kamu bijak dan ingin menjaga penglihatanmu, hubungi aku dan kita akan bicarakan pengaturan permanen. Tapi jika tidak, jangan khawatir. Penglihatanmu akan hilang dan kamu bisa kembali menikmati dunia gelapmu itu." Daredevil mencoba menangkap Iron Man tapi malah mengikuti ke arah jendela. Ia menatap pemandangan indah itu sebelum akhirnya pergi ke rumah sahabatnya, melepas kacamatanya dan melihat wajah temannya untuk terakhir kalinya sebelum indera radarnya kembali. Beberapa hari kemudian, Daredevil kembali ke Menara Stark dengan bukti untuk mengungkap Iron Man dan proyek ekstremisnya. Namun, ia terkejut melihat simbiot armor baru milik Iron Man yang langsung menelannya dan membuat Tony bisa menyingkirkannya untuk selamanya. Iron Man membawa Daredevil ke laboratorium, menaruhnya di atas meja, dan menyetrumnya begitu keras hingga keesokan harinya, Daredevil bangun tanpa mengingat apapun dari beberapa minggu terakhir dengan cedera otak parah. Tony memberitahu Daredevil bahwa semua tagihannya telah dibayar, dan ia harus beristirahat. Sebelum pergi, Tony berkata dengan dingin, "Kamu berada di tangan yang aman."